adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam. Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu. Saya yang lebih senior kok. Tidak begitulah. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah. Kamu ngoceh terus. Iya, yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang. Siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu kalau bahasa Jawanya jagong di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit ini. Mau diusir gimana wong ya tamu? Tidak diusir kok ya tamunya tidak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang gak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang gak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama gak ketemu, sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Wis tanya itu ndak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya, di sana sudah hujan apa belum? Itu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, ndak usah tanya yang detail keadaan. Yang mungkin menyinggung atau melukai dia, kita ndak sadar. Kapan menikah? Itu kan. Akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama gak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal, dapat musibah, pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru, itu beli miliknya pacarnya apa kredit apa-apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya, atau sekedar mendengarkan ghibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang nyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan
kita justru yang nyebar aib, karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya kesini kok. Ini nyebar aib namanya. Nggak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri, tidak disebar. Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut. Dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini, sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Silahkan nanti ya untuk bahan refleksi. Kita ada di mana, kurang apa, perlu nambah apa, atau mengurangi apa.